adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan memulai kebaktian kita dengan tema tentang kasih. Maka dari itu, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo adik-adik, semangat! Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Adik-adik sekolah minggu hari ini kita akan mendengarkan hukum Taurat yang pertama, dan salah satu dari teman kita akan mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama. Atulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi kembali dengan lagu pujian Kemurahan-Mu.
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Semua dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih menjaga dan melindungi kami Tuhan sampai saat ini. Engkau masih menunjukkan betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami anak-anak sekolah minggu Akademi Banjarmasin Tuhan dapat mengikuti ibadah meskipun kami harus beribadah dari rumah kami Tuhan masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya ini semuanya? Baik ya? Mengharap semua anak-anak sekolah minggu Akademi Banjarmasin keadaannya sehat-sehat dan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Iya, di ibadah pertama kita di tahun baru, di tahun 2021 ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Udah buka kita adik-adik semuanya? Ayo, siapa yang udah dapat? Siapa yang udah dapat? Siapa yang udah dapat? Oke, adik coba dibaca ya. Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 30. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Lukas 10 ayat 31 sampai 37. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas kedelai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Iya, terima kasih adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, Ama mau nanya dulu nih sama adik-adik semuanya nih. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak apa itu kasih? Kenal nggak sama apa itu kasih? Atau pernahkah adik-adik sekolah minggu melakukan kasih? Ayo, siapa yang tahu apa itu kasih? Iya. Coba dibuka Alkitabnya adik-adik sekolah minggu 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Di situ dikatakan
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah dia yang dinamakan tadi mengenai kasih. Kasih itu adalah sabar. Pernah adik-adik melakukan kasih? Pernahkah adik-adik ketika diejek atau ketika dimusuhi atau diganggu oleh temannya, tapi adik-adik tidak mau membalas? Kenapa? Adik-adik sabar ya. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Pernahkah adik-adik seperti itu? Atau sebaliknya, ketika adik-adik diganggu, adik malah berantem, ngajak mereka ribut. Amang yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu semuanya pasti akan melakukan kasih ketika diganggu oleh temannya, ketika diejek oleh temannya, tidak mau membalas, tapi apa? Malah tersenyum ya, tersenyum kepada mereka atau akan mendoakan mereka. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan saat ini bercerita mengenai orang Samaria yang murah hati, yang mau melakukan kasih kepada siapa? Kepada orang yang tidak dia kenal, kepada orang yang siapa ya? Yang mengalami kesusahan, yang dia jumpai di jalan. Orang yang dia jumpai di jalan, dia tidak kenal siapa, tapi ketika dia melihat orang itu membutuhkan bantuan, dia melakukan kasih. Dia apa? Dia menolong. Dia membantu orang yang kesusahan itu dengan apa? Dengan cara mengobatinya ya, dan membawa dia kemana? Ke penginapan. Bukan hanya itu, ketika dia hendak pergi, dia menitipkan uang apa? Uang 2 dinar kepada pemilik penginapan supaya apa? Supaya pemilik penginapan itu tetap merawat orang yang kesusahan tadi itu, orang yang dirampok di tengah jalan itu. Nanti katanya, kalau uang 2 dinar ini kamu belanjakan dan kurang, aku akan menggantinya ketika aku kembali. Bayangkan adik-adik, orang Samaria itu yang tidak mengenal, tidak tahu siapa yang dia tolong ini, tapi apa? Dia mau berbuat kebaikan, dia mau bermurah hati, dia mau menunjukkan kasih kepada mereka. Itulah yang dituntut melalui firman Tuhan saat ini. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan kasih kepada orang lain, jangan melihat siapa dia, ya kan? Jangan memandang dia itu saudaraku, dia itu kawanku, dia itu sahabatku, dia itu adikku. Aku gak mau bantu dia, aku gak mau mengasihi dia karena apa? Karena dia itu melakukan kejahatan sama aku, karena dia sering mengganggu aku, karena dia sering tidak mau menolong aku ketika aku meminta bantuan kepada dia. Tidak adik-adik, melalui firman Tuhan saat ini kita diajar untuk melakukan kasih tanpa melihat siapapun, tanpa memandang apapun. Kita harus terus melakukan kasih meskipun kita tidak kenal siapa orang yang membutuhkan bantuan itu, ya kan? Karena apa? Karena Yesus senang melihat orang-orang atau pengikutnya itu melakukan kasih. Ya kan? Karena itu adalah pengajaran dari Yesus untuk mengasihi orang lain, mengasihi diri sendiri. Jangan katakan engkau mengasihi Yesus kalau engkau tidak mengasihi orang lain. Karena bukti ketika kita mengasihi Yesus adalah ketika kita mau mengasihi orang lain. Jangan katakan kau mengasihi Yesus tapi kau tidak bisa mengasihi orang lain. Ya kan? Ketika kita mengatakan saya pengikut Kristus, saya mengasihi Yesus, saya pasti bisa mengasihi orang lain meskipun saya tidak kenal, meskipun dia melakukan kesalahan kepada saya. Karena apa? Itu adalah perintah. Itu adalah amanat yang diberikan oleh Kristus kepada kita manusia. Kita harus melakukan kasih dalam hidup kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, mulailah dari sekarang untuk mau melakukan kebaikan, melakukan kasih kepada orang lain. Meskipun kita tidak kenal, meskipun kita sering atau pernah disakiti ya, lakukanlah kebaikan, lakukanlah kasih kepada mereka dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jangan meminta
imbalan atau jangan ada yang diharapkan ketika kita menolong orang lain, ketika kita melakukan kasih kepada orang lain, ya harus tulus. Biarlah nanti Yesus yang membalasnya, biarlah nanti Tuhan yang membalasnya. Karena apa? Kalau manusia membalas itu sementara, ya. Jadi Amang harap semua anak-anak sekolah minggu harus melakukan kasih mulai dari saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Supaya kami anak-anak-Mu Tuhan dapat melakukan kasih dalam hidup kami tanpa memandang siapa yang akan kami kasihi, tanpa melihat apakah dia melakukan kebaikan kepada kami atau dia melakukan kejahatan kepada kami. Berkati kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami supaya kami mampu melakukan kasih itu dalam hidup kami, sehingga kami dapat disebut sebagai anak-anak-Mu, anak-anak terang, anak-anak yang mau turut terhadap seluruh perintah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan saat ini, berkati seluruh anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu kami Banjarmasin Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka laksanakan Tuhan saat ini, kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, yang menjaga dan melindungi mereka Tuhan, sehingga anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin dapat terberkati Tuhan. Berikan kesehatan, kepintaran kepada mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan. Berkati mereka di studi mereka Tuhan, berkati mereka di proses tumbuh kembang mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak kebanggaan, anak-anak yang berprestasi Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan, kesabaran, tambahkan rezeki Tuhan kepada kedua orang tua mereka, dan berikanlah kekuatan dan kepintaran, kebijaksanaan kepada kedua orang tua mereka Tuhan, supaya kedua orang tua mereka dapat membimbing dan membawa mereka semakin dekat terhadap Engkau dan semakin mengenal firman-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan saat ini buat bumi kami Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami, sehingga kami layak menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, mari kita memuji Tuhan lagi dari lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kita nyanyikan sama-sama ya Dede. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Kita doakan persembahan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ulanglah dalam sukacita,
dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan Tolong berkatnya. Ulanglah dalam sukacita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.